mengangkat kisah tentang prajurit asing yang tersesat di Pulau Kalimantan. Namun beruntungnya, prajurit itu justru diangkat menjadi raja dari suku Dayak. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur cerita, kita ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler, dan kita harapkan untuk menonton filmnya terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Pada April 1942, setelah Filipina ditaklukkan Jepang, sekelompok prajurit Inggris mencoba kabur dari pasukan Jepang. Namun, karena ombak yang sangat besar, prajurit Inggris itu terdampar di pantai. Lights! It's a villain! No, that's Japanese! Karena takut ditangkap lagi, Learot memilih meninggalkan temannya. Learot menyaksikan sendiri teman-temannya tadi dibantai oleh tentara Jepang. Borneo. You see, I was there near the end of the Second World War. I was to help lead the tribes against the Japanese. Special Operations trained me. Beberapa pasukan dikirim oleh Inggris untuk membantu suku Dayak berperang melawan Jepang. Taker, are you alright? Yes, sir. Sesaat setelah mendarat, Kapten Verbon dan Sergeant Tenga langsung dikepung oleh suku Dayak. Guru? Dan? Kennedy? Comanche. Mereka langsung dibawa oleh para suku Dayak itu masuk ke dalam hutan. Into the middle of the bush. I'll take the first watch. Good night, sir. Saat mereka tertidur, suku Dayak itu mengikat kedua prajurit dan langsung membawanya ke desa mereka. Mereka dikejutkan oleh Learot yang menjadi raja di tempat itu. He's a white man, Michael. General MacArthur is back in the Philippines. Japanese are losing the war, as well as the Germans. Verbon menjelaskan bahwa sekutu sudah mulai melancarkan serangan. Ia dikirimkan untuk membantu warga Dayak mengusir Jepang dari pulau ini. The Australians will be landing shortly to liberate this country. Keesokan harinya, Learot mengadakan rapat dengan para penduduknya. Di sini, ia menceritakan asal mula mengapa ia diangkat menjadi raja. Started in April of 42, when MacArthur skipped out. Setelah temannya dibunuh, Learot kabur ke dalam hutan. Saat dalam putus asa, Guai, salah seorang suku Dayak, menemukannya. Karena tato naga yang ada di dadanya, para suku Dayak itu berencana menjual kepala Learot kepada tentara Jepang. Namun, seorang wanita Dayak menghentikan hal itu karena ia tertarik melihat mata Learot. They said my eyes were like the sea. The sea means salt, and here, salt is life. Semenjak saat itu, wanita bernama Yu itu merawat Learot dan ia mengajarinya bahasa pribumi. Buat. Boy. Buat. Buat. Learot akhirnya bisa beradaptasi dan ia mulai terbiasa hidup di alam liar. Hingga pada suatu ketika, Learot dengan berani menantang pria yang ingin menjual kepalanya. Inti laya, ujung baran. Inti barani ganam dinglam. Kumagan na tang kadiri ganayla. Jakara tipa tusi. Titaya numuporia tirias kami. Samakadaya. Ya, balu betul. Akhirnya, Learot berhasil menang dan ia memberikan penghormatan pada jasad lawannya itu. Setelah kejadian itu, Learot memberikan motivasi kepada para suku Dayak itu. Hingga pada akhirnya, seluruh suku pribumi itu
memberikan kepercayaan pada Larot. Larot dan Yo akhirnya resmi menikah secara adat. Larot berhasil mempersatukan suku pribumi dari 22 rumah betang. Dan ia akhirnya dinobatkan menjadi rajanya. Verbon mengatakan bahwa sekutu sedang merencanakan perlawanan. It sounds how the teams like mine, organizing the Dayaks of Sarawak, the Australians, are going to land. Verbon mencoba membujuk Larot agar ia dan rakyatnya mau menyerang pasukan Jerman. I have to lead us away to the sea. We need salt from the sea. What's life without a little salt? You can no longer avoid history. I quit your world and your war. This is a better world I live in. Larot tidak ingin membahayakan rakyatnya, dan ia memilih untuk menghindari perang. Verbon tidak bisa meyakinkan Larot untuk ikut berperang. I mean, he really doesn't need World War II, son. Yes, but World War II needs him. Good morning, sir. Keesokan paginya, pesawat Jepang melintas dan mulai menembaki wilayah Larot. Karena banyak warga yang menjadi korban, Larot meminta perjanjian tertulis dari pasukan sekutu. I want a deal. A treaty. Who's the boss guy? Don't be MacArthur. MacArthur, you expect me to make a deal with the guy that ran out of me? Larot menginginkan rakyatnya hidup bebas dan diberikan persenjataan. What do you want? Freedom? Guns? We can't take the freedom away. I'll see what I can do. No treaty, no war. Ah, parachute. Akhirnya, pasukan bantuan dikirim ke wilayah mereka. Para pasukan itu disambut dengan baik oleh suku Dayak, dan mereka ditugaskan untuk melatih para suku pribumi itu dalam menggunakan senjata. All that it entails. Stability. Certainly. Yes. What's the deal on the women? Are they free? Para suku Dayak mulai diperkenalkan dengan senjata api, dan mereka juga langsung dilatih oleh para prajurit profesional itu. Pada suatu hari, terjadi perselisihan antar rumah betang. Di dalam adatnya, jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, maka bayinya harus dibunuh. Kebetulan, ada seorang ibu yang meninggal saat melahirkan, dan suaminya berasal dari rumah betang lain. He took the girl, he died. Now if they kill his son, it will start a feud, a blood feud. Who's the father? Why? Me, Anak! Anak! Karena Verbon tidak berpihak pada siapapun, ia memilih untuk menghabiskan anak itu, agar kedua rumah betang itu tidak berselisih lagi. Aku! Muna! Anak! Anak besar! Anak! Akhirnya, Larot tidak tega, dan ia memilih untuk menyelamatkan bayi itu. Why would you have killed this baby, huh? Why would you have let me? Ternyata, Verbon melakukan hal itu untuk memancing Larot mengambil keputusan bijaksana sebagai raja. I see you, King. I think he's hiding something from us. Malam ni panas di tempat tidurku. Mari ku hangatkan kau. Kau suka kulitku yang halus dan perutku yang lembut. Salah satu wanita pribumi bersedia untuk menjadi teman tidur salah satu prajurit itu. There's something here. Something you're not telling me. In time. We must see the Jap. Operations demanded. Keesokan harinya, mereka bersiap menyerang Jepang. Verbon yang terkena malaria memaksa dirinya untuk ikut bertempur. Di tengah pertempuran itu, Verbon yang sakit kabur tanpa arah yang jelas.
Hal itu membuat Lerot dan yang lain cemas. I'll be back soon. Fairborn berjalan hingga sampai ke daerah persawahan. Lerot yang ada di sana berusaha menyelamatkannya. Akhirnya, Fairborn tersadar dari pingsannya. How long have I? 3 days, malaria. Fairborn mengucapkan terima kasih kepada Lerot karena telah menyelamatkannya. Sebagai ucapan terima kasihnya, Fairborn berusaha mengabulkan perjanjian yang diminta oleh Lerot. Tukang senuan pulai baru. Right. Right. Don't start the war without me. Fairborn tiba di Morotai, jajahan Belanda yang pada saat itu tergabung dalam sekutu. But I'm still jealous of your jungle and your headhunters. It's not fair you having all the fun. Di sana, Fairborn menceritakan tentang perjanjian yang diminta oleh Lerot, namun atasannya tidak menyetujui hal itu. Fairborn mencoba langsung meminta persetujuan dari Jenderal MacArthur. What does he want? He wants an allied promise to protect that right, sir. History is written by unusual men. Some will even become kings. I'll sign these treaties as Supreme Allied Commander of the Pacific Forces. Tanpa diduga, perjanjian tertulis yang diminta Lerot disetujui oleh Jenderal MacArthur. Akhirnya, Fairborn kembali lagi ke wilayah suku Dayak itu. A present from Mordai. Thank you, sir. Did you miss me? Sesampainya di sana, Fairborn dikejutkan oleh banyaknya pengungsi akibat Jepang yang mulai melakukan penyerangan secara brutal. Malamnya, Lerot berterima kasih kepada Fairborn karena perjanjian tertulis itu. Sebagai rasa terima kasihnya, Lerot akhirnya menunjukkan hal yang disembunyikannya selama ini. I said I'd show you someday. Gold, jewels, now something beyond all that crap. The pass of the clouds. They're the Pune. We call it Valley of the Children. Lerot memperkenalkan Dayak Punan, yaitu suku pribumi yang masih alami dan belum tersentuh dunia luar. They don't know what possessions. They have no word for jealousy or greed. It's absolutely amazing. And you're afraid the Japanese... Ternyata, Lerot ingin menutup satu-satunya akses ke tempat itu agar Dayak Punan aman dari serangan Jepang. Something happens. You blow it. So no one will get it. Akhirnya, pasukan Dayak siap untuk berperang melawan Jepang. Sementara itu, pasukan Jepang sudah semakin terdesak dan mereka mulai gugur karena penyakit dan kelaparan. Hal itu dimanfaatkan Lerot dan pasukannya untuk menghabisi pasukan Jepang. Mereka menghancurkan akses transportasi Jepang. Kemudian, mereka bergerilya untuk menjebak pasukan Jepang itu. It's a regression. Barbaric. Oh, come on, sir. It's good for the long house. Sementara itu, pasukan Jepang tidak mau kalah, bahkan kali ini mereka melakukan penyerangan dengan lebih agresif. Destroy everything. The humans seem well fed. But he is a stranger. He's not one of you. Keesokan harinya, mereka berencana untuk membantu rumah Betang yang telah diserang oleh Jepang. Just bones. They're eating the dead. Cannibals. Ternyata, pasukan Jepang tega memakan suku pribumi untuk mengatasi masalah kelaparan mereka. And we must destroy them. Every one of them, my God. Setelah itu, mereka mencoba menyergap pasukan Jepang yang sedang melintas.
perang itu menghabiskan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Geralt bergegas kembali ke rumah betang mereka untuk melindungi warganya. Sebelumnya, mereka berusaha mengebom akses masuk ke dalam wilayah Dayak Punan. Namun sayangnya, mereka gagal menutup akses itu. Sementara itu, pasukan Jepang sudah mulai memasuki area rumah betang mereka. Leorat dan Verbon berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke rumah betang mereka. Namun sayangnya, Leorat terlambat dan warganya sudah dibantai habis oleh Jepang. Warga yang selamat merasakan duka yang dalam, apalagi Leorat yang kehilangan istrinya. Vengeance is futile. It never ends. You told me that. Setelah kehilangan istrinya, Leorat tidak bisa lagi membendung amarahnya. Pasukan Dayak itu mengejar prajurit Jepang yang sedang kabur ketakutan. Saat prajurit Jepang itu terpojok, Leorat dan pasukannya tidak segan membantai habis musuhnya itu. What day is it? It's August the 6th. Setelah membunuh secara brutal akibat kemarahannya, Leorat mulai sadar dan ia tidak mau lagi membunuh siapapun. Saat mereka sedang mendengar radio, tiba-tiba pasukan Jepang menyerang lagi. Verbon tertusuk oleh prajurit Jepang dan ia mulai tak sadarkan diri. Verbon terbangun di sebuah rumah sakit. Where are we? How long have I been? Your engine died and it's been almost 3 weeks. Sementara itu, Leorat memilih berdamai dengan seorang petinggi pasukan Jepang yang menyerah. They are not going to tolerate any kings running around in the hills. Setelah Jepang menyerah, atasan Verbon berencana untuk menguasai kerajaan Leorat. Signed a treaty. Carl signed it, I wouldn't. Ia ingin menggali informasi tentang cara menguasai kerajaan Dayak itu. The Division wants to put a blocking force in there. Blast him to oblivion wherever he goes. You won't have to. They need salt. If you cut off their supply of salt, the revolt will die within weeks. No bloodshed. Verbon dengan tega membeberkan rahasia dari suku pribumi itu agar tidak terjadi pertumpahan darah. These are the forest people. They need salt. What are you gonna give me for it? You can have me. Karena suplai garam diputus, Leorat terpaksa menyerahkan dirinya kepada tentara sekutu. I'll be with you in the songs they sing in the farmhouses and the songs. The songs will make you strong. Leorat berkorban agar rakyatnya bisa mendapatkan garam. Saat didatangi petinggi militer, terlihat Leorat habis dihajar oleh pasukan sekutu. Who did this? Refuse to speak, sir. Right now, you're a disgrace to the army. You'll be stripped. I'm sorry. He was to stand court-martial in Manila for desertion, while I was a major. Saat berada di Selat Malaka, kapal yang ditumpangi Verbon mengalami kandas. Verbon menggunakan kesempatan itu untuk membebaskan Leorat dari ruang tahanan. How old do you swear? Long enough? They'll take away your DSO. Why are you doing this? For king and country. Not English. I've got you. Akhirnya, Raja Leorat kembali hidup di alam bebas. Dan film pun selesai.